Halo Gadgeters. Hari ini kita bukan mau review apa-apa lah ya. Kita lebih mau ngobrol aja bareng kalian. Ngomongin tentang bukan chipset lagi, tapi ya masih nyerempet sih sama chipset. Ini lebih, tapi urusannya sama bakalan seperti apa masa depan cooling system di smartphone. Men, lo ingat gak sih, dulu tuh orang pada lomba-lombaan tinggi angka benchmark, ya kan? Show off lah pokoknya. Ya, nggak usah dulu. Sekarang aja masih banyak kan dari kalian yang bucin Antutu, ya kan? Satu angka Antutu, wow bangga banget, wah handphone gua Antutunya sekian gitu. Tapi gimana ya, dari kita tuh berdua dari sekitar 2018 udah notice bahwa sebenarnya nggak terlalu penting tinggi-tinggian angka Antutu. Ya gue inget sih, yang dulu pas saat lu main Pixel 3 XL ya, lagi hobi-hobinya banget main Mobile Legends itu, main sebentar doang, nggak sampai setengah jam udah panas, udah berasa nggak stabil, starter ya. Starter, Mobile Legends dihajar pakai prosesor 845, ya. Itu kan logically speaking ya kuat gitu, tapi karena sistem performance-nya jelek, jadi ya gitu, starter. Jadi benar-benar nggak enjoyable sama sekali. Ya itulah yang namanya throttling. HP dipelanin buat kenyamanan dan keamanan dari baterai ya. Karena baterai itu adalah salah satu komponen yang paling penting di dalam sebuah smartphone. Nggak boleh ini ya, baterai itu nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu panas juga. Dan mulai kesini kan udah banyak orang yang udah mulai paham dengan konsep throttling ini. Udah nggak asing lagi lah. Nah sekarang kalian yang smart people udah mulai tahu nih. Jadi kalau beli handphone baru ya pengennya yang kenceng iya, tapi dingin juga. Ya contohnya kayak misalnya 865 kemarin ya. Itu semua keluar 865, semua pasti karakternya keren, kenceng, stabil, dingin, baterainya awet. Tapi itu menurut gue justru jadi tantangan men buat para chipset maker, karena di generasi yang baru mereka harus buat SoC yang powernya itu semakin tinggi, tapi harus tetap stabil. Habis itu suhunya terjaga dan baterainya tetap awet, ya kan? Contoh suksesnya adalah SoC Apple M1. Performanya gokil, terus juga baterainya awet, suhunya pun terjaga. Bahkan kita nggak pakai fan juga di sini, dalamnya juga tetap aman-aman aja. Sebenarnya kan rumus basicnya kan sudah ada, bukan suatu hal yang baru ya. Mungkin kalian juga tahu, ngecilin proses fabrikasi. Semakin kecil proses fabrikasi, semakin banyak transistor ya. Semakin banyak transistor di dalamnya, dan otomatis semakin kenceng, semakin hemat daya. Dan ya tadi, suhu tadi gitu loh. Kalau semakin hemat daya, semakin sedikit power draw ya semakin dingin juga. Sejak akhir tahun lalu, itu semua SoC yang ada di smartphone, khususnya flagship ya, itu udah pakai fabrikasi 5nm. Dan as expected, itu performance-nya gokil, peak-nya gila-gilaan. Cuman efek buruknya adalah throttling gila-gilaan. Approach yang kedua adalah di-lossin. Kita bisa dapat performa tinggi, tapi suhunya itu panas sampai di titik nggak nyaman banget di tangan. Yang throttling tuh siapa aja? Kita urutan dari yang punya best score tertinggi. Pertama, A14. Walaupun maksimum skornya tinggi 8.000-an, sebenarnya dia rata-rata berada di 5.000 sampai 6.000-an dengan stability di 55%. Kirin 9.000 juga stability segitu, best score wildlife-nya di 6.000-an, tapi rata-rata main di 4.000-an. Exynos 2100 juga throttling di 65%-an. Terus kalau bagian yang panas ya Snapdragon 888. Kecuali di S21 Ultra ya. S21 Ultra itu imposing thermal throttling yang mirip-mirip dengan versi Exynos. Jadi sebenarnya ya ketika kita bandingin waktu itu ya sama-sama aja gitu loh performanya, karena rules throttlingnya ya sama-sama aja. Di Snapdragon 888, satu efek lagi yang paling berasa adalah ketahanan baterai. Kalau kalian mau tahu lebih jauh mengenai hal ini, kalian bisa coba nonton channel YouTube Teknik. Di sana dia ada buat satu video yang bandingin penggunaan sehari-hari handphone dengan Snapdragon 888 dan handphone dengan SoC lainnya. Itu kerennya adalah itu ngebandingin kegiatan sehari-hari. Benar-benar aplikasi yang dibuka itu aplikasi yang kita buka sehari-hari. Di situ kelihatan banget bahwa contohnya ya, di situ kan ada ROG 3. Ada ROG 4 juga. ROG 5. Ada ROG 3 dan ROG 5. Itu ROG 3 lebih battery efficient dibandingkan ROG 5. Ntar linknya bakalan gue taruh di deskripsi.
kalian bisa mampir coba tonton channel YouTube dia. Jadi ini itu sebenarnya ya salah satunya mematahkan yang bilang bahwa ini semua kejadian cuman kalau di gaming benchmark. Nggak juga, efeknya adalah ke baterai di sehari-hari sebenarnya. Dan kita bakalan buat video yang kurang lebih sama, ditunggu aja. By the way, ingat gak sih lo di kolom komentar juga banyak yang bilang begini nih, bang itu kan sebenarnya yang panas bukan CPU-nya bang, itu kan yang panas GPU-nya, Adreno-nya panas. Gini, ini kan chipset ya ngomongnya. Ini kan nggak kayak di komputer yang dimana kita bisa ngeteng, gue mau gue mau kirin tapi ininya Adreno, atau gue mau pakai Snapdragon 888 tapi gue mau pakai Mali GPU-nya kan nggak bisa. Semua kan sudah satu paket, jadi kita nggak bisa memisahkan hal itu. Terus juga ada yang bilang juga soal ini panasnya di 888 tuh gara-gara disengaja sama Samsung. Samsung Fabrikasi Samsung. Fabrikasi yang bikin Samsung. Terus itu gara-gara X1 Cortex X1-nya gitu. Ya kita sama sekali nggak punya kapabilitas untuk ngecek apakah itu benar atau enggak. Jadi kita nggak mau berspekulasi ke arah situ juga. Nah, dengan situasi dan kondisi seperti ini, buat gue dan dia berpikir, apakah kedepannya brand-brand ini akan terus mengentertain kemauan para customer akan angka benchmark yang tinggi, tapi justru mengabaikan sustained performance dari smartphone. Kalau arahnya ke sana ya sebenarnya kami nggak masalah, tapi kita butuh teknologi cooling yang lebih baik dan juga konsep throttling yang fresh. Gini deh, dari semua 888 yang udah kami berdua coba, total berapa itu coba udah? 7, including ini kita baru pegang sekitar 3 hari lah ya. Itu udah 7 Snapdragon 888 yang bisa menggabungkan antara thermal management yang baik dengan stabilitas performa yang baik juga. Ya gua rasa masih yang ini ya, si Red Magic 6 Pro. Iya, Red Magic 6 Pro ini. Kenapa? Karena kuncinya adalah dia punya fan di dalam. Just info, ya ini bukan pertama kalinya dia punya fan di dalam. Di generasi sebelumnya juga udah ada teknologi cooling seperti ini. Tapi bener-bener pas aja ketika dikasih Snapdragon 888 dengan cooling sistemnya seperti ini, udah pakai fan ini bener-bener jadi lebih pas aja dibandingkan yang dulunya. Pengalaman gue dari main komputer udah cukup lama, pada intinya gini, fan sekecil apapun itu punya pengaruh yang besar dalam mempercepat perpindahan panas dari dalam body atau casing komputer atau body HP gitu, sama aja gitu ya. Mempercepat pindahnya panas, mengeluarkan panas dari dalam keluar. Dan ini kan sistemnya begitu ya. Dia ada air intake-nya di sebelah sini, disedot sama fan-nya, lalu dibuang lewat exhaust vent-nya. Jadi panas di dalam ya nggak berlama-lama dalam, langsung dibuang keluar. Tapi gue pengen tahu nih, apakah ini adalah sistem cooling terbaik? Makanya kita buat tes dengan 3 skenario. Yang pertama, kita tes handphone ini tanpa fan sama sekali, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, pakai fan internal doang. Dan yang ketiga, pakai fan eksternal doang. Apa fan-nya yang eksternal? Ya, apalagi ini adalah salah satu yang menurut gue paling fenomenal ya di tahun 2020 kemarin. Ya. Dan kita juga udah pernah bikin di Note 20 yang long term review. Note 20. Ya, kami waktu itu merekomendasikan fan ini. Dan kayaknya ya, kita mau coba lagi gitu lah. Dikasih fan begini, Snapdragon 888 tuh bakalan jinak atau enggak gitu loh. Apa jauh nggak bedanya sama fan internal? Ini external coolernya ya merek Black Shark yang Fan Cooler Pro. Ini sistem pendinginannya itu bukan sekedar kipas ngasih udara doang, ngipasin handphone enggak, tapi dia pakai sistem kayak radiator gitu loh. Bentar kayak gitu ya. Sebelum kita lanjut, ada yang mau numpang lewat dulu. Seperti yang kalian ketahui, Samsung Galaxy S21 Ultra adalah daily driver gue saat ini, salah satu ya. Handphone ini harganya nggak murah, desainnya pun bold dan kece. Nah, supaya handphone gue nggak termakan waktu, gue pengen punya full protection yang komprehensif. Kebenaran Unicase sekarang sampai dengan tanggal 31 Maret lagi ada promo 360 Protection di Tokopedia dan Shopee. Hanya dengan 360.000 kita udah dapetin case premium, tempered glass, dan kamera tempered glass. Gak mikir 2 kali, langsung gue samber aja. Nih ya, item pertama yang gue beli,
case S21 Ultra Crystal Mix Pro dari VRS Design. Case-nya rugged, kombinasi antara material yang soft dan hard. Tongkrongannya juga nggak kalah kece dengan motif karbon kayak gini. Lanjut ke item kedua, kamera bump S21 Ultra kan desainnya tuh sensitif banget. Jadi gue ambil camera lens dan tempered glass dari Mokolo yang diklaim tidak mengurangi kualitas foto dan tahan terhadap benturan. Terakhir, apalagi kalau bukan full screen 3D tempered glass, sama Mokolo juga mereknya. All in all, overnya good deal dan gue nggak perlu khawatir lagi kalau handphonenya jatuh. Minat? Cek link Tokopedia dan Shopee Unicase yang ada di deskripsi. Bakalan banyak promo menarik ke depannya. Yeay! Kita mulai tes. Yang pertama itu kita melakukan tes tanpa fan sama sekali. Ketika kita start itu suhu internalnya 28 derajat Celcius, suhu body eksternal 28,5 derajat Celcius, terus suhu ruangannya 26,9 derajat Celcius. Yang pertama kita bikin adalah kita jalanin wildlife stress test, masuk ke loop 20, suhu eksternalnya itu 56 derajat Celcius, dan suhu internalnya 52 derajat Celcius. Hasilnya, stabilitasnya mencapai 90% dengan range temperatur internal dari 29 sampai dengan 53 derajat Celcius. Jadi jauh ya dari 29 ke 53. Lanjut ke tes kedua, tapi sebelumnya kita udah dinginin dulu handphonenya. Sampai di loop 20, suhu eksternalnya itu 53,6 derajat Celcius dengan suhu internal 51 derajat Celcius. Stabilitasnya meningkat, mencapai 96,6% dengan range suhu internal itu 30 sampai dengan 51 derajat Celcius. Jadi ada penurunan juga ya di hasil akhir temperatur di dalam ya. Ya, peaknya itu nurun dari peaknya tadinya 53, sekarang jadi 51. Kurang lebih ada penurunan sekitar 2 derajat Celcius. Lanjut, tes yang ketiga. Ini nih yang pakai Black Shark Cooler. Di ending, di loop 20, suhu internalnya 38 derajat Celcius, sedangkan suhu eksternal 43,5 derajat Celcius. Yang fenomenal, stabilitasnya Jack 99,3%. Tunggu dulu, belum sampai situ. Range suhunya Internal ya? 26 sampai 38 derajat Celcius. Hello. Tunggu dulu, kita nggak pernah ngasih benchmark tanpa perbandingan dengan real life. Tapi ya real life-nya jelas ya, gaming masih kita kasih real life dengan masa main Subway Surfer server atau nelfon atau ya enggak lah, ini lagi ngomongin soal cooling system ya, harus pakai yang gahar juga. Gamer Ya pastinya, apalagi kalau bukan Genshin Impact. Tesnya sebenarnya sama ya? Sama, urutannya sama tadi pakai tanpa fan sama sekali, fan internal, fan eksternal. Oke. Konsepnya standar seperti kita biasa lah ya. Diemin aja dulu, nggak usah dimainin, diemin aja di situ 15 menit. Kita lihat habis itu suhunya berapa. Coba gimana hasilnya? Genshin Impact tanpa fan sama sekali. Kita saat mulai pertama suhu eksternalnya 33 derajat Celcius, internalnya 34 derajat Celcius. Kita idling 16 menit. Suhu eksternalnya mencapai 52 derajat Celcius dengan suhu internal 48 derajat Celcius. Udah gitu, kita coba nyalain fan di dalam. Gue pengen tahu bisa turun gak sih temperatur ya dari 52. Ya ternyata didiemin lumayan lah, turun 2 derajat ke 50,2. Baru habis itu kita tempelin lagi sama fan-nya Black Shark. Jadi hasilnya gimana tuh? Begitu ditempel gimana? Ya nggak begitu ditempel juga sih. Begitu ditempel langsung dingin mah ajaib. Ya begitu ditempel ya kita idling 16 menit lagi. Suhunya turun signifikan. Eksternalnya itu 44,7 derajat Celcius, internalnya 41 derajat Celcius. Udah ya, nah sekarang gue penasaran aja nih, tes sekali lagi tapi bener-bener dari nol lagi, bener-bener dari start lagi, kita dinginin lagi, tapi dari awal pas idling itu kita nyalain fan internal. Hasilnya paling tingginya di suhu body itu di 48 derajat Celcius. Ada perbedaan 4 derajat Celcius kurang lebih dari kalau nggak nyalain fan sama sekali. Jadi dari hasil tes kami tadi, perbedaannya kalau pakai internal fan dari smartphone-nya itu perbedaannya kurang lebih 3 derajat Celcius. Sedangkan kalau kita kasih external cooler, jomplang perbedaannya. Phone makers di luar sana pengen menjual smartphones dengan performa yang luar biasa ke kita. Di saat yang sama sebenarnya teknologi mainstream
dari cooling system yang ada di market sekarang ini belum secanggih itu untuk bisa mengeluarkan panas secepat itu. Ibaratnya lo keluarin panas 60. At the same time, itu handphone cuma bisa ngeluarin mungkin 40. Ya 20-nya kemana? Ya numpuk di dalam situ gitu. Akhirnya makin panas. Dan FYI aja ya, megang handphone dengan bodinya 50 derajat itu udah bukan suatu ketidaknyamanan. Ini adalah suatu hal yang menyakitkan. FYI aja. Ya pada intinya, menurut kami harus ada sistem cooling yang benar-benar breakthrough di dalam sebuah smartphone. Ya terus buat kalian yang pengen beli handphone, terus nggak pengen throttling juga, nggak pengen panas juga, itu solusinya seperti apa? Menurut gue sih kalian nggak usah pikirin ketika kalian adalah user yang beratnya itu di pemakaian sehari-hari yang ringan. Nggak perlu pusing sampai ke throttling, ke panas. Kecuali kalian gamer. Kalau kalian gamer ya jelas ya pengen performa maksimal, nggak mau di throttling. Untuk sekarang, almost every phone out there, flagship phone out there itu either lo throttling atau lo panas, ya kan, antara dua itu. Ya kalau mau dapat yang kenceng iya, throttling enggak, solusi satu-satunya adalah ya cooler handal seperti ini. Ya ini kita di endorse ya sama kagak punya gue nah lu. Itu kalau mau di endorse boleh juga. Atau solusinya kalau nggak mau pakai ini, gampang, beli handphone dengan Snapdragon 865. Tidak ada throttling, dingin, kencengnya sudah lebih dari cukup. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya atau ngobrol-ngobrol mengenai apa yang kami bahas panjang lebar dari tadi, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu rencana kami berikutnya. Bye guys. Bye. Hidup Apple M1.